ini di suatu masa sama-sama timur, tapi di ujung Pulau Jawa paling timur. Saya anak kampung, dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saya hidup berpindah-pindah dengan sebuah keluarga. Ini saya, paling kecil. Saya suka diejek oleh teman-teman, paling kecil. Guru olahraga pun ngejek saya, paling kecil. Ini nama saya, Muhammad Bijaksana Junior Rosano. Next. Tapi bentuk badan fisik tidak mempengaruhi impian saya yang sangat besar. Saya ingin keluar dari kampung saya ingin melihat dunia. Saya ingin melihat cakrawala lain. Saya akhirnya mencoba belajar. Saya mencoba panggilan jiwa saya seperti apa. Dan akhirnya saya mampu banyak melakukan berorganisasi di berbagai tempat. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk menjadi seorang pembelajar. Mungkin saya lebih tahu di bidang yang sedang saya geluti, tapi saya belum tahu apa-apa tentang kawasan timur Indonesia. Saya ingin banyak belajar, makanya tadi saya di belakang sangat salut dengan karya-karya dari Bakti. Selamat ulang tahun yang ke-10. Next. Oke, saya diminta bercerita tentang kewirausahaan sosial. Kewirausahaan sosial untuk membangun keberlanjutan, Indonesia yang berkelanjutan. Next, pada saat saya googling, masalah sosial di Indonesia, inilah gambar-gambar yang muncul. Kemiskinan, tawuran, sungai kita kotor, macet, airnya sulit, semuanya ini masalah di Indonesia. Bisa dibilang selain kita kaya potensi, maka kita juga kaya dengan masalah-masalah sosial. Next, saya ingin berbagi sebuah ilustrasi, spirit, bahwasanya kewirausahaan sosial ini intinya adalah semangat dan upaya kita untuk mengatasi beragam masalah sosial dengan pendekatan kewirausahaan. Sudah banyak kewirausahaan yang mampu berkembang menjadi sebuah bisnis yang berkelanjutan. Kewirausahaan sosial ada di sini posisinya. Apabila perusahaan komersil itu dewanya adalah untung. Modal sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Dan apabila lembaga-lembaga sosial itu ada di posisi ini. Yang penting itu adalah tujuan sosialnya. Kalau bisa sampai merogoh tabungannya sendiri, dompetnya sendiri nggak masalah. Yang penting tujuan sosial tercapai. Kami melakukan riset tahun 2009, warga Indonesia menyampah 700 lembar kantong plastik per orang per tahun. Silakan dikalikan jumlah penduduk di wilayah Anda masing-masing. Berapa lembar kantong plastik yang dibuang ke lingkungan, ke sungai, ke laut, sebanyak itu. Per orang 700 lembar. Apa yang kami buat? Kami membuat sebuah produk, solusi. Ini tas sekecil ini, bisa dijadikan gantungan kunci, bisa digantung di tas kita, dibawa di dalam tas kita segala macam. Tapi kalau dibuka, ini bisa menjadi tas belanja. Jadi setiap hari saya bawa ini secara tidak langsung saya sudah mengurangi penggunaan kantong plastik sehingga tidak ada sampah yang saya keluarkan. Dari sistem ini namanya tas bagus, kami mengkampanyekan namanya diet kantong plastik. Yang ini saya ceritakan adalah terkait pembuatan sistem dan model. Kita tidak bisa melakukan perubahan, tidak bisa melakukan sebuah kampanye tanpa pendekatan sebuah model. Karena model inilah yang akan dikelola untuk bisa direplikasi dan dibuat. Yang kedua, harus menggunakan kekuatan sumber daya, resources. Kami sekarang dari cuma 2 orang yang mendirikan Greeneration Indonesia, kami sekarang punya staff full time, bekerja layaknya sebuah perusahaan, ada 48 orang. Jadi kami harus bayar semua tanggungannya, kami harus bayar semuanya, dan kami mandiri, tidak kemudian rajin membuat proposal kepada donor-donor. Nggak perlu. Karena kami entrepreneur, membuat karya. Dari perusahaan ini, kemudian kami membuat perusahaan yang kedua, mengelola sampah, pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Kita melakukan daur ulang. Saya akan penutup saya ini aja. Nggak muncul, Mas? Kalau nggak muncul, nggak apa-apa, Maki. Oke. Gerakan diet kantong plastik ini akhirnya menjadi sebuah gerakan nasional. Kami baru saja ketemu dengan Bapak Gubernur yang baru, Bapak Ahok, dan gerakan ini langsung diliput berbagai media. Next, apa yang terjadi pada saat kita mendapatkan surat ini, surat sakti ini, akhirnya kami dipanggil oleh retailer-retailer besar di Indonesia. Next, retailer ini memanggil kita dan kami menerapkan SOP ini 1 hari. Next, SOP ini mampu menghasilkan 12 juta donasi dalam 1 hari, dan 12 jutanya ini kami belikan perahu karet yang disumbangkan ke komunitas Ciliwung Condet yang mereka rajin bebersih sungai. Lagi-lagi kami membuat model, kami membuat sistem. Next, kami butuh bantuan Anda semua untuk meyakinkan pembuat kebijakan bahwasanya SOP yang sudah kami buat ini telah terbukti berhasil mengurangi kantong plastik dan mendapatkan dana konservasi. Kita berhitung saja, kalau Carrefour itu punya 83 outlet,
hanya seminggu sekali saja melakukan SOP diet kantong plastik, maka akan ada dana konservasi dari publik senilai 2 miliar per tahun. Siapa yang butuh, silakan bikin proposal ke saya. Jadi intinya teman-teman dari kawasan timur Indonesia, mari kita bikin model, mari kita bikin kemandirian dengan entrepreneurship dalam menyelesaikan masalah sosial. Terima kasih, saya senang menjadi perwakilan anak muda di sini. Ada satu titipan dari teman-teman panitia, bagaimana mengenalkan kewirausahaan sosial ke anak muda. Bagi saya pemerintah, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan inisiatif dan kebijakan untuk mendorong anak-anak muda terjun ke kewirausahaan sosial. Akademisi bisa mendorong anak-anak muda melakukan riset-riset, tugas akhir segala macam tentang kewirausahaan sosial. Jurnalistik, media bisa mendorong ini menjadi lomba jurnalistik. Kemudian yang keempat, CSR bisa bikin kompetisi. Ini yang paling ampuh. Kompetisi kewirausahaan sosial di wilayah timur. Saya yakin dengan banyaknya best practice yang diceritakan oleh Bakti, pada saat dibuat kompetisinya akan muncul kewirausahaan sosial yang kuat di wilayah timur. Yang terakhir, untuk publik, ini adanya kerelawanan. Bagaimana relawan-relawan masyarakat bisa tergabung mendorong kewirausahaan sosial. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf, kesalahan bukan pada saya tapi pada alat-alatnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.